Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak sih teman-teman, pada tahun 2015 terdapat sebuah perjanjian di mana perjanjian ini menjadi sebuah bukti adanya keberhasilan diplomasi multilateral di era modern. Jadi nama dari perjanjian tersebut adalah Perjanjian Nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action, di mana perjanjian tersebut dibentuk atau ditandatangani di bawah era kepemimpinan Barack Obama dibentuk bersama negara-negara maju seperti negara G51 juga Uni Eropa. Fungsi dari JCPOA ini adalah menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah, kemudian juga mencegah adanya penyebaran senjata nuklir, juga sebagai membuka jalan bagi pemulihan ekonomi Iran gitu. Tentu melalui kerangka kerja JCPOA ini, stabilitas kawasan Timur Tengah itu dapat dipelihara, juga sekaligus untuk memperkuat adanya fondasi multilateralisme global yang ada. Kemudian dinamika politik global ini berubah drastis pada saat Donald Trump menduduki kursi kepresidenan AS, di mana pada saat itu AS mempunyai sebuah prinsip, yaitu America First, prinsip yang mengedepankan atau mengutamakan kepentingan nasional AS secara mutlak. Melalui prinsip America First tersebut, AS kemudian pada Mei 2018 itu menarik diri secara sepihak dari JCPOA. Dampak dari penarikan diri AS dari JCPOA ini berdampak besar bagi Iran. Yang pertama, diberlakukan kembali sanksi ekonomi masif kepada Iran, juga adanya secondary sanction yang dibebankan kepada Iran. Selain itu juga terdapat atau muncul keretakan antara AS dengan Eropa. Dari keretakan AS dan Eropa, berarti ada krisis hegemoni Amerika Serikat dong di kancah internasional, dan berarti ada kesempatan dan peluang buat negara-negara Asia untuk mendominasi di kancah internasional. Nah, benar sekali ya teman-teman. Jadi nanti kami akan menjelaskan terkait bagaimana Asia ini memanfaatkan peluang dari adanya keretakan antara AS dan Eropa yang kemudian memunculkan krisis hegemoni AS di kancah internasional. Jadi di sini kami membedah menggunakan kacamata teori, yaitu teori kritis dari Robert Cox. Nah, ngomongin tentang teori kritis Robert Cox, kamu pernah nggak sih Kak mempertanyakan hal-hal seperti bagaimana suatu sistem internasional itu dibentuk, atau siapa dalang dan sosok di balik tatanan internasional? Belum pernah sih. Jadi di teori kritis Robert Cox ini hal-hal tersebut dipertanyakan Kak. Nah, Robert Cox itu mengatakan bahwa teori itu selalu untuk seseorang dan tujuan tertentu, di mana dia meyakini bahwa tatanan dunia itu terbentuk dari tiga hal, yaitu kapasitas material, ide, dan institusi Kak. Nah, jadi kapasitas material itu merupakan kapasitas suatu negara atau masyarakat seperti teknologi, militer, dan ekonomi. Terus kalau ide itu sebuah keyakinan atau ideologi yang diyakini dari masyarakat atau negara seperti American First yang tadi kamu jelasin. Lalu yang terakhir ada institusi, itu merupakan struktur formal atau informal yang bisa menstabilkan antara kapasitas material sama ide. Nah, menurut Robert Cox, negara hegemon tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan. Artinya, negara hegemon tidak cukup hanya dengan kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga harus mampu mendapatkan kepercayaan dan persetujuan dari negara lain atas keputusan mereka. Gitu, Kak. Oke, jadi untuk selanjutnya, yuk kita dengerin penjelasan dari teman-teman kami. Melanjutkan dari penjelasan kakak, kalau dilihat dari kebijakan America First ini, kelihatan banget nih kalau Donald Trump itu ingin jalan yang sepihak, dimana keluar dari JCPOA, terus Paris Agreement, sampai kebijakan imigrasinya yang kontroversial. Menurut Robert Cox, ini bisa dibaca sebagai tanda mulai retaknya hegemoni internasional. Nah, benar banget nih Reva. Nah, dalam penelitian Dawei, di sana tuh juga bilang kalau semisal American First ini menggeser Amerika dari yang awalnya liberalisme nih ke realisme. Hubungan internasional ini juga dilihat sebagai Donald Trump itu tuh bukan sekedar untuk kerjasama saja, tetapi juga sebagai untung rugi. Sementara kebijakan imigrasinya ini tuh justru merusak citra Amerika Serikat yang pada awalnya mengusung negara demokrasi. Nah, respon negara lain juga nih menarik banget nih. Ada yang pertama Uni Eropa, mereka membuat inspek agar tetap bisa berdagang dengan Iran. Sedangkan Cina itu melakukan sistem pembayaran alternatif yang artinya mereka nih mulai mengurangi ketergantungan
pada sistem yang didominasi oleh Amerika. Nah, itu juga yang menjadi celah penelitian kita nih Reva. Nah, penelitian sebelumnya ini menurut kita bersama, mereka ini lebih banyak memakai pendekatan realis atau liberal yang menekan tatanan internasional apa adanya. Kita memakai teori krisis Rothschild untuk melihat bagaimana America First ini mencerminkan krisis hegemoni dan perubahan struktur politik global nih. Nah, benar banget nih. Jadi, America First itu bukan sekedar strategi luar negeri, tetapi juga simbol dari melemahnya legitimasi hegemoni Amerika dan munculnya alternatif dalam tatanan internasional nih. Nah, untuk selanjutnya pasti kalian penasaran, kita akan next ke teman kita. Doktrin American First ini bukanlah isolasionisme, melainkan strategi untuk merubah institusi global yang dulunya itu tidak membantu atau merugikan Amerika Serikat. Nah, menurut dari pandangan Rothschild sendiri, hegemoni ini tidak bertumpu pada paksaan militer saja, tetapi pada keselarasan 3 pilar, ya. Ini ada kapabilitas militer, terus ada ide-ide dan institusi. Untuk saat ini Amerika Serikat ini sedang mengalami krisis di mana biaya menjaga tatanan global itu membengkak. Lalu ideologi liberalisme yang ditinggalkan serta komitmen multilateral yang sudah dilupakan. Nah, ironisnya Amerika Serikat ini justru merasa dirugikan oleh lembaga yang dia buat sendiri. Jadi melalui kasus JCPOA ini memperjelas hal ini, di mana keputusan Amerika Serikat yang memutuskan untuk keluar dari perjanjian nuklir Iran pada 2018 ya melalui lobby domestik ini justru berbalik merugikan. Nah, kedepannya dunia ini bergerak pada tatanan pasca hegemoni yang lebih multipolar, di mana diwarnai oleh persaingan antar kawasan pengaruh, dan Amerika Serikat pun mulai beralih pada pendekatan yang lebih realistis. Nah, setelah Amerika Serikat keluar dari JCPOA pada 8 Mei 2018, negara-negara E3 seperti Inggris, Prancis, dan juga Jerman itu tetap mempertahankan perjanjian tersebut. Sebagai bentuk dukungan, Uni Eropa membentuk INSIX pada tahun 2019 untuk memfasilitasi perdagangan dengan Iran tanpa menggunakan dolar Amerika maupun sistem SWIFT. Hal ini merupakan upaya Uni Eropa untuk mempertahankan multilateralismenya dan juga mempertahankan kekuatan otonomi dari keuangan mereka. Namun, INSTEX sendiri tidak berjalan secara efektif. Mengapa demikian? Karena banyak negara masih takut untuk berhubungan dengan Iran, walaupun itu tidak secara langsung. Dikarenakan negara-negara berpikir bahwa meskipun mereka tidak secara langsung menentang Amerika, mereka tahu tindakan yang mereka lakukan adalah semacam backstabbing untuk Amerika Serikat. Nah, teori itu hal tadi membuktikan bahwa sebenarnya meskipun hegemoni ataupun pengaruh Amerika Serikat sudah mulai melemah, Amerika Serikat tetaplah negara superpower yang memiliki kekuatan ekonomi ataupun finansial yang sangat besar. Menurut Robert Cox, kondisi ini menunjukkan mulai melemahnya legitimasi hegemoni Amerika Serikat dan menunjukkan adanya keretakan di antara hubungan negara-negara transatlantik yang kini bergerak menuju sistem yang lebih multipolar. Tadi sudah dijelaskan terkait Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Di sini saya akan menjelaskan manuver Cina memanfaatkan kontradiksi Barat. Nah, dimulai dari keretakan Amerika Serikat dengan Uni Eropa pasca keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian nuklir atau JCPOA pada tahun 2018. Nah, membukalah peluang bagi Cina itu sendiri. Nah, dilanjut pada tahun 2021, Cina dan Iran menandatangani Comprehensive Strategic Partnership selama 25 tahun, yang dimana di dalamnya saling menguntungkan ketika Iran memasok minyak kepada Cina dan Cina berinvestasi besar kepada Iran. Nah, selain itu Cina menggunakan yuan juga untuk membeli minyak kepada Iran, yang dimana menurut Cina perdagangan internasional tidak harus bergantung pada dolar Amerika Serikat itu sendiri. Dan di sini Iran diintegrasikan ke dalam proyek Belt and Road Initiative atau BRI, yang dimana BRI ini adalah proyek besar yang dimiliki oleh Cina itu sendiri yang berfokus pada infrastruktur.
yang berfokus juga kepada proyek pembangunan seperti jalan, pelabuhan, dan juga kereta. Oke guys, dari kasus keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA, kita bisa melihat bahwa kekuatan suatu negara tidak dapat ditentukan oleh power, tetapi juga oleh kepercayaan dan legitimasi. Melalui teori Birchbox, hegemoni bukan sekadar dominasi, tetapi kemampuan untuk mempertahankan pengaruh di kancah dunia internasional. Kasus ini menunjukkan bahwa negara terkuat pun bisa menghadapi tantangan ketika legitimasi ini dipertanyakan. Nah, pada akhirnya, kepemimpinan global akan selalu bergantung pada kemampuan menjaga kepercayaan, dan hegemoni akan selalu berubah mengikuti dinamika politik. Sekian, terima kasih.